Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Rafliana Aprilia Diana Zulfa dengan NIM akhir 016 dari kelas 5A Psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai work-life balance untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah psikologi positif. Work-life balance sendiri ini menjadi perbincangan yang sangat penting dalam dunia kerja, di mana di era teknologi ini memungkinkan pekerjaan untuk dilakukan di mana saja dan kapan saja. Batasan antara pekerjaan dengan pribadi ini seringkali menjadi kabur. Hal ini menyebabkan banyak individu yang merasa tertekan oleh tuntutan pekerjaan yang berlebihan dan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik seseorang. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa sih yang dimaksud dengan work-life balance. Greenhouse mendefinisikan work-life balance sebagai kepuasan dan berfungsi dengan baik di tempat kerja dan di rumah dengan konflik peran yang minimal. Jadi, work-life balance adalah kemampuan seseorang untuk membagi waktu dan energi secara seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Keseimbangan ini tidak hanya berpengaruh pada kesejahteraan individu saja, tetapi juga pada kinerja di tempat kerja. Karyawan yang mampu mengelola waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dengan baik cenderung lebih puas dan produktif. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan pribadi dapat menyebabkan stres yang pada gilirannya mengurangi efektivitas kerja. Oleh karena itu, banyak organisasi yang melakukan atau yang berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan ini melalui berbagai cara. Selanjutnya, mengenai aspek-aspek work-life balance. Menurut Greenhouse ini ada 3. Yang pertama ada time balance, kedua ada involvement balance, dan yang terakhir ada satisfaction balance. Yang pertama mengenai time balance. Nah, time balance ini merujuk pada jumlah waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang kedua ada involvement balance. Ini mencakup atau berkaitan dengan tingkat keterlibatan psikologis dalam pekerjaan dan kehidupan non-pekerjaan. Keseimbangan ini mencakup komitmen individu terhadap kedua peran tersebut, sehingga mereka dapat merasa terlibat secara emosional dan mental, baik di tempat kerja maupun di kehidupan pribadi. Dan yang terakhir ada satisfaction balance. Satisfaction balance ini mencakup pada tingkat kepuasan individu terhadap tuntutan yang dihadapi dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Keseimbangan kepuasan terjadi ketika individu merasa puas dengan pencapaian mereka dalam kedua bidang tersebut, yang berkontribusi pada kesejahteraan mental. Selanjutnya, mengenai faktor yang mempengaruhi work-life balance. Menurut Paulus dan Sudarsan, itu ada 3 faktor. Ada faktor individu, faktor organisasional, dan faktor lingkungan. Nah, faktor individu ini meliputi karakteristik kepribadian individu seperti kesadaran, ekstroversi, dan kemampuan emosional berperan penting dalam bagaimana seseorang mengelola waktu dan stres antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Individu dengan kepribadian yang lebih baik cenderung lebih mampu mencapai work-life balance. Yang kedua, ada faktor organisasi. Dukungan dari atasan dan rekan kerja ini sangat berpengaruh, di mana semakin tinggi dukungan yang diterima, semakin baik keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat dicapai. Selanjutnya, ada persepsi individu terhadap stres di tempat kerja. Ini dapat mengganggu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Stres yang tinggi seringkali menyebabkan konflik antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Dukungan emosional dari keluarga sangat penting dalam mencapai work-life balance. Konflik dalam keluarga atau tanggung jawab pengasuhan anak dapat mempengaruhi keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Selanjutnya, faktor eksternal seperti jaringan sosial, teman, dan komunitas juga dapat mempengaruhi work-life balance. Lingkungan sosial yang mendukung dapat membantu individu untuk mengatasi stres dan konflik. Selain 3 faktor tersebut juga ada faktor lain seperti usia, status pernikahan, jumlah anak, serta tanggung jawab keluarga dapat mempengaruhi bagaimana individu menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selain itu juga ada teknologi. Penggunaan teknologi ini dapat memfasilitasi pekerjaan, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan antara waktu kerja dan waktu pribadi jika tidak dikelola dengan baik.
Selanjutnya adalah cara mencapai work-life balance. Nah, di sini tuh ada beberapa cara. Nah, cara yang dapat dilakukan individu itu yang pertama ada manajemen waktu. Untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, individu harus pandai membagi waktu dan energi untuk keduanya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menulis atau membuat to-do list setiap harinya dan mengatur jam kerja. Selain menyusun to-do list harian, individu juga dapat melakukan time blocking untuk menyelesaikan setiap pekerjaan dan tidak multitasking. Lakukan pekerjaan satu persatu agar hasilnya maksimal. Yang kedua ada mengurangi aktivitas yang kurang bermanfaat karena dapat mengurangi beberapa perasaan bersalah yang dirasakan. Yang ketiga ada rutin berolahraga. Karena dengan berolahraga secara teratur dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan fisik serta mental. Yang keempat adalah hindari berada di antara hal-hal negatif. Yang kelima, ada meningkatkan hubungan dengan orang yang terdekat, misalnya dengan quality time bersama keluarga dan teman, karena hubungan sosial yang baik dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Yang keenam, ada komunikasi dengan rekan kerja. Apabila merasa beban kerja terlalu berat, silakan bicarakan dengan atasan atau rekan kerja untuk mencari solusi bersama. Membagi tanggung jawab dapat membantu meringankan beban. Sedangkan untuk organisasi atau perusahaan dapat mendukung penerapan work-life balance ini dengan cara penerapan tepat waktu untuk waktu bekerja dan pulang kantor, dan melibatkan karyawan dalam kegiatan yang menyenangkan sehingga dapat membuat karyawan lebih bahagia. Sedangkan cara mencapai work-life balance menurut Mondi dalam Vaudi ini ada 5. Yang pertama ada flex time. Nah, flex time ini adalah pengaturan kerja yang memungkinkan karyawan untuk memilih waktu mulai dan selesai kerja mereka dalam batas tertentu. Hal ini memberikan karyawan kebebasan untuk mengatur jadwal kerja yang lebih sesuai dengan kehidupan pribadi mereka, yang dapat meningkatkan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Flex time ini seringkali mencakup jam inti di mana karyawan diharapkan hadir, tetapi di luar itu mereka memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan waktu kerja mereka. Nah, manfaat dari flex time ini adalah peningkatan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi, terus produktivitas yang lebih tinggi, dan retensi karyawan. Yang kedua ada compressed work yaitu sebuah bentuk pengaturan jam kerja karyawan yang memberikan para karyawannya kesempatan untuk memenuhi tugas-tugas pekerjaannya di luar waktu regulernya. Misalnya, alih-alih bekerja 5 hari dalam 8 jam sehari, mereka dapat bekerja 4 hari dengan 10 jam sehari. Nah, hal ini memberikan karyawan akhir pekan yang panjang untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Yang ketiga adalah job sharing. Nah, job sharing ini adalah pengaturan di mana dua karyawan berbagi satu pekerjaan penuh waktu. Ini cocok untuk individu yang ingin bekerja paruh waktu atau memiliki komitmen lain di luar pekerjaan. Yang keempat ada telecommuting, yaitu memungkinkan karyawan untuk bekerja dari lokasi di luar kantor seperti di rumah. Ini menjadi semakin populer berkat kemajuan teknologi yang memudahkan komunikasi dan kolaborasi jarak jauh. Dan yang terakhir ada part-time work. Nah, ini adalah pengaturan di mana karyawan bekerja kurang dari jam kerja penuh. Ini ideal bagi mereka yang ingin memiliki lebih banyak waktu untuk kegiatan lain seperti pendidikan atau perawatan keluarga. Selanjutnya adalah dampak negatif dari ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, ketidakseimbangan ini itu dapat menyebabkan burnout, penurunan produktivitas dan kualitas kerja, serta dapat mengganggu kesehatan fisik dan kesehatan mental. Karyawan yang bekerja terlalu keras tanpa jeda ini lebih rentan terkena stres tinggi. Stres yang berkepanjangan ini dapat menyebabkan kondisi burnout. Burnout terlihat dari beberapa gejala seperti kelelahan fisik dan emosional, hilangnya motivasi, dan perasaan tidak berdaya. Kondisi ini dapat membuat karyawan lebih sulit berkonsentrasi, mengambil keputusan, dan bekerja secara efektif. Selanjutnya ada
Penurunan produktivitas dan kualitas kerja. Karyawan yang kelelahan dan merasa tertekan tercenderung memiliki tingkat produktivitas dan kualitas kerja yang lebih rendah. Mereka beresiko membuat lebih banyak kesalahan, membutuhkan lebih banyak waktu dalam menyelesaikan tugas, dan kurang bersemangat dalam melakukan pekerjaannya. Akibatnya, karyawan merasa kurang bahagia di tempat kerja, sehingga memiliki dampak negatif pada kinerja keseluruhan perusahaan. Dan yang terakhir ada mengganggu kesehatan mental dan fisik. Nah, burnout yang berkepanjangan ini dapat mengganggu kesehatan mental karyawan. Mereka akan terus-menerus merasa tertekan dan tidak bahagia dalam bekerja, sehingga mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Selain itu, karyawan yang terlalu lama duduk atau tidak cukup bergerak selama jam kerja akan mengalami masalah kesehatan fisik berupa obesitas, sakit punggung, dan masalah jantung. Selanjutnya adalah dampak work-life balance atau dampak positif dari work-life balance. Nah, itu tuh ada dampak bagi individu dan bagi perusahaan. Nah, dampak bagi individu itu meliputi yang pertama, kesehatan mental dan fisik. Karyawan yang mencapai keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi cenderung mengalami tingkat stres yang lebih rendah, mengurangi resiko burnout, dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Keseimbangan ini juga berkontribusi pada kesehatan fisik dengan mengurangi masalah seperti obesitas, sakit punggung, dan gangguan jantung. Yang kedua ada kepuasan hidup. Individu yang mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi seringkali merasa lebih bahagia dan puas dengan hidup mereka. Hal ini bertujuan langsung dengan peningkatan kualitas hidup dan kepuasan kerja. Yang ketiga ada produktivitas. Karyawan yang memiliki work-life balance yang baik cenderung lebih produktif. Mereka merasa lebih bersemangat dan termotivasi untuk bekerja, sehingga meningkatkan kinerja di tempat kerja. Dan yang terakhir ada hubungan interpersonal. Keseimbangan yang baik ini memungkinkan individu untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan teman, yang memperkuat hubungan sosial dan dukungan emosional. Selanjutnya, dampak bagi perusahaan itu meliputi yang pertama, peningkatan kinerja karyawan. Perusahaan yang mendukung work-life balance ini seringkali melihat peningkatan kinerja karyawan. Karyawan yang bahagia dan sehat lebih cenderung untuk bekerja dengan efisien dan memberikan hasil yang baik. Yang kedua, ada mengurangi pergantian karyawan atau turnover karyawan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja, perusahaan dapat mengurangi tingkat turnover karyawan. Hal ini dapat menghemat biaya perekrutan dan pelatihan karyawan baru. Dan yang ketiga ada komitmen organisasi. Karyawan yang merasa didukung dalam mencapai work-life balance cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap organisasi. Mereka lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku positif seperti kolaborasi dan dukungan terhadap rekan kerja. Dan yang terakhir adalah reputasi perusahaan. Perusahaan yang dikenal mendukung work-life balance akan menarik talenta terbaik di pasar kerja. Reputasi positif sebagai tempat kerja yang peduli terhadap kesejahteraan karyawan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi calon karyawan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.